Shalom, damai sejahtera Kristus yang menyertai hidup kita. Kita masih dapat merasakan napas kehidupan yang sempurna, itu semua oleh karena berkat Tuhan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Tampu Bolon. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup C semester 1 dengan NIM 240101206. Di sini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Johari Manik MPDK dengan mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 jalur kudus menurut Gary Thomas. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang 9 jalur kudus menurut Gary Thomas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu spiritual dan karakter. Spiritual adalah suatu hal yang merujuk pada aspek kehidupan dengan jiwa, nilai-nilai, dan pencarian makna atau tujuan hidup. Ini mencakup pengalaman religius dan non-religius untuk memberikan suatu kedamaian. Sedangkan karakter adalah suatu hal yang merujuk pada sekumpulan sifat, kebiasaan, dan nilai-nilai moral yang membentuk perilaku atau kepribadian seseorang. Karakter mencerminkan bagaimana seseorang melakukan komunikasi dan relasi dengan orang-orang di sekitar. Oke, di sini saya akan menjelaskan siapa itu Gary Thomas. Gary Thomas adalah seorang penulis, pembicara, dan konselor Kristen. Ia telah terkenal karena karyanya di bidang spiritualitas dan pengembangan kehidupan iman. Ia berfokus pada cara-cara bagaimana orang dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui berbagai tipe spiritualitas. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Secret Pathway, di mana ia telah menjelaskan 9 jalan kudus yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana seseorang terhubung dengan Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan 9 jalur kudus yang telah dikemukakan oleh Gary Thomas. Yang pertama itu jalan naturalis. Ini adalah jalan yang mengandalkan pengalaman spiritualitas di alam. Orang yang mengikuti jalan ini merasa dekat dengan Tuhan ketika ia berada di luar ruangan dan menikmati ciptaannya. Yang kedua, ada jalan indrawi. Jalan indrawi melibatkan pengalaman spiritual yang merasakan kehadiran Tuhan melalui musik, seni, atau keindahan yang dapat dirasakan. Yang ketiga, jalan tradisional. Jalan ini menghargai praktik dan ritual religius yang sudah ada, seperti liturgi dan sakramen. Individu merasa terhubung dengan Tuhan melalui tradisi atau yang terstruktur. Yang keempat, jalan askese. Jalan ini menekankan disiplin dan pengendalian diri. Individu yang mengikuti jalan ini berfokus pada pengorbanan praktik spiritual yang menuntut komitmen yang tinggi. Yang kelima, jalan aktivis. Jalan ini berfokus pada tindakan pelayanan kepada orang lain. Orang yang mengikuti jalan ini merasa dekat dengan Tuhan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial dan misi. Yang keenam, jalan pemerhati. Jalan ini mengedepankan pengamatan dan refleksi. Individu berusaha memahami dan merasakan kehadiran Tuhan melalui perhatian yang mendalam terhadap kehidupan dan pengalaman sehari-hari. Yang ketujuh, jalan antusias. Jalan ini menekankan kegembiraan dan semangat dalam iman. Individu yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan melalui pengalaman yang penuh energi dan antusiasme. Yang kesembilan, jalan kontemplatif. Jalan ini berfokus pada meditasi dan keheningan. Orang yang mengikuti jalan ini mencari kedalaman spiritualitas melalui refleksi dan kontemplasi. Yang kesembilan adalah jalan intelektual. Jalan ini menekankan pengetahuan dan pemahaman teologis. Individu merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui studi, pembelajaran, dan diskusi tentang iman. Dari 9 jalan kudus yang menjadi tipe spiritualitas seorang Kristen, di sini saya memilih tipe indrawi. Dengan adanya tipe indrawi, di sini saya merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika saya berada dalam suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera saya, yaitu ketika saya dapat melihat, mencium, mendengar, dan hampir-hampir merasakan keagungannya.
Dan saya sangat senang menggunakan suatu ekspresi seni untuk meningkatkan kehidupan doa dan ibadah saya, di mana saya menikmati suasana kebaktian yang agung dan khusus melalui perjamuan kudus, musik, ukupan, menyalakan lilin, paduan suara yang megah, atau arsitektur yang sangat indah. Nah, di sini saya mengalami kesulitan beribadah di gereja yang terlalu sederhana dan kurang memiliki suasana yang takjub dan agung, karena keindahan sangat penting bagi saya. Dan saya mengalami kesulitan beribadah melalui seni atau musik Kristen yang seadanya saja. Demikianlah penjelasan tentang 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Biarlah hal ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jika ada perkataan saya yang kurang tepat, di sini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memohon maaf. Demikianlah video saya ucapkan terima kasih. Shalom.